Hai, selamat datang di channel Z Film. Kali ini kita akan melanjutkan drama Warang episode 3. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa kalian cek ya. Dan yang suka dengan channel ini silahkan untuk di subscribe. Terima kasih. Muyong mendorong pintu-pintu yang berada di hadapannya demi menemukan Maekjong yang berada sama di dalam ruangan tersebut. Muyong sudah mengarahkan pedangnya dan tanpa disangka, pedang tersebut hampir mengenai Aro. Aro di situ terlihat sangat ketakutan melihat pedang yang ada di hadapannya. Muyong kaget dan menanyakan siapa Aro. Aro pun dengan terbata-bata mengatakan kalau ia bukan siapa-siapa. Maekjong pun mendengar hal itu. Di situ Maekjong menyerang Muyong dari belakang. Saat Maekjong berhasil melukai lengan Muyong, disitulah kesempatan Aro dan Maekjong untuk kabur. Tapi tanpa disadari oleh Maekjong kalau gelangnya terlepas dan gelang tersebut diambil oleh Muyong. Selanjutnya pengawal Maekjong mengetahui kalau Maekjong telah kehilangan gelangnya. Padahal gelang itu membuktikan bahwa ia adalah seorang raja. Maekjong di situ sangat terlihat biasa saja ketika ia kehilangan gelangnya. Selanjutnya, Wakong termenung. Ketika itu Aro datang dan langsung meminum gelas air sampai habis. Wakong menanyakan ke pemilik restoran, apakah ini orang yang disuruh untuk mencari kemampuan pemuda-pemuda? Dan ketika itu Aro langsung memberikan catatan buku di atas meja. Aro pun menjelaskan catatan di dalam buku tersebut, yang dimana isinya berupa kelebihan pemuda-pemuda bangsawan. Pertama, di situ Aro menjelaskan pria yang sifatnya netral. Pria ini sangatlah tampan serta cantik, yang bernama Yewol. Aro melihat kalau Yewol ini keturunan bangsawan dan diberikan kekuasaan, tetapi ia tidak tertarik mengenai hal itu. Selanjutnya Aro mengamati Banyu. Banyu memiliki wajah tampan dan berpengetahuan, tapi sifatnya sangat dingin. Wanita akan tertarik dengan sifatnya Banyu. Banyu kalau bermain itu selalu menggunakan otaknya. Dan selanjutnya Aro menjelaskan yaitu Suho. Di situ Suho mempunyai kebalikannya dari sifatnya Banyu. Suho mempunyai badan yang tinggi dan tampan. Suho terkenal dengan kegenitannya terhadap wanita. Dan Suho juga selalu menggunakan fisiknya bukan otaknya. Sedangkan Aro juga melihat ada seorang pria yang menyadari lingkungannya setelah melihat wajahnya di cermin. Ia ingin mengetahui banyak hal di dunia ini dan selalu tersenyum. Sementara di belakang itu kakaknya selalu melihat adiknya yang melirik sinis tidak suka. Dan ternyata mereka adalah kakak tirinya pria itu, yang dimana kakaknya itu merupakan keturunan darah campuran. Ayahnya bangsawan dan ibunya adalah seorang budak. Aro pun dengan bangganya mengamati semua kemampuan para lelaki tersebut. Tapi ada Aro yang belum sampai saat ini diselidiki. Di situ Aro tiba-tiba teringat Maekjong. Aro pun langsung menepiskan pemikirannya dan mengatakan kalau hal itu tidak penting. Sedangkan di tempat lain, Banyu dan Suho bermain bola. Suho merasa kesal dengan kekalahan timnya. Ia mengatakan kenapa ia selalu kalah main bola dengan timnya Banyu. Aro pun pulang menuju rumahnya dan ketika itu ia melihat Muyong yang berdiri di depan rumahnya. Aro pun langsung bersembunyi. Lalu ia melihat kembali rumahnya. Tapi ia bingung kenapa tidak ada Muyong lagi. Dan tiba-tiba Muyong itu sudah berada di belakangnya Aro, sehingga membuat Aro terkejut. Muyong bilang apakah Aro sengaja mengikuti dirinya dan kenal dengan pria tadi yaitu Maekjong. Aro pun menjelaskan kalau ia adalah pemilik rumah tersebut. Aro di situ melihat sabuk yang dipakai oleh Muyong. Lalu selanjutnya ia melihat celana yang dipakai. Aro yakin kalau baju yang dipakai Muyong adalah baju yang ia buat untuk kakaknya nanti. Dan ayahnya Aro pun datang. Ketika itu ayahnya Aro membawa Muyong untuk masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya ayahnya Aro mengatakan kalau Muyong harus berganti nama menjadi Sunwo. Ayahnya Aro mau kalau Muyong menjadi kakak untuk Aro. Ayahnya Aro tidak tega memberitahu Aro mengenai hal sebenarnya, yang dimana kakaknya sudah meninggal. Ayahnya Aro juga menjelaskan pasti Sunwo juga setuju mengenai hal ini. Aro pun mengikuti ayahnya. Di situ ayahnya mengatakan kalau Muyong adalah kakaknya Aro yang selama ini dicari. Tapi Aro tidak percaya karena sebelum-sebelumnya banyak yang mengaku. Tapi ayahnya Aro memberikan kalung yang sama dipakai Aro sebagai bukti kalau Muyong adalah kakaknya.
Aro pun keluar dari ruangan itu dan menatap Muyong. Aro bilang ke Muyong kalau ia sama sekali tidak mirip dengannya dari segi manapun. Dan juga Aro bilang kalau ia tidak percaya sama sekali dengan Muyong yang sebagai kakaknya. Di situ Muyong meyakinkan Aro kalau ia ingin tahu masa kecil Aro bisa bertanya terhadap dirinya. Selesai itu Aro melihat obat-obatan di luar rumahnya. Saat itu ia membantu tetangganya yang sedang sakit. Dan tanpa disadari oleh Aro kalau Maekjong sedang menatap Aro dari depan rumahnya. Maekjong pun menghampiri Aro, ia pura-pura batuk. Aro bingung kenapa si Maekjong itu bisa hadir di rumahnya. Maekjong berkata kalau ia sangat khawatir dengan Aro mengenai kejadian yang kemarin. Di situ Aro heran kenapa Maekjong merasa khawatir dengan dirinya. Sedangkan di tempat lain, Wakong hadir di istana kerajaan sambil memegang tulisan warang. Ia tidak sanggup melihat para menteri beradu debat mengenai pembentukan warang. Saat itulah Ratu Jisoo datang. Ratu Jisoo merasa kesal melihat keributan yang dilakukan oleh para menteri kerajaan. Para Perdana Menteri berkata ke Ratu Jisoo kalau ia tidak mau anak-anaknya mengikuti warang dan putusan pembentukan warang harus ada persetujuan dari raja. Mereka yakin kalau raja saat ini sudah dewasa dan berkata sampai kapan ratu akan menyembunyikan raja. Ratu Jisoo pun hanya terdiam saja mendengar perkataan menteri tersebut. Keesokan harinya Ratu Jisoo sudah siap dengan tahtanya. Di luar istana sudah ada buah tandu yang sudah siap. Semua menteri yang di pihak ratu memberikan selamat ulang tahun untuk raja. Ratu Jisoo heran yang dimana tidak ada satupun menteri lainnya yang hadir. Perdana Menteri yang hadir mengatakan kalau yang lainnya itu sakit. Di situ Ratu Jisoo tidak terima, yang dimana menteri-menterinya sudah tidak hormat dengannya. Perayaan pun dimulai. Semua warga berkumpul untuk melihat kedatangan Ratu Jisoo. Masyarakat kecewa melihat salah satu tandu yang kosong lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana seharusnya tandu tersebut diduduki oleh raja. Dari jauh, Maekjong melihat tandu yang kosong. Dia berpikir seharusnya dirinya yang naik di tandu tersebut. Pengawal Maekjong panik, takut kalau masyarakat menyadari Maekjong adalah raja. Maekjong pun menjawab kalau rakyatnya tidak ada yang tahu mengenai ia raja. Suho dan Banyu pun tidak sengaja hadir di jalan tersebut. Dan ketika itu Suho menatap Ratu Jisoo. Ia merasa terpana dengan Ratu Jisoo. Dan pengawal Ratu Jisoo mengatakan kalau Suho dan Banyu merupakan anak Perdana Menteri kerajaan. Sedangkan di tempat lain, Wakong kedatangan Maekjong. Maekjong berkata ke Wakong kalau ia ingin bergabung dengan warang. Wakong menanyakan nama Maekjong dan berasal dari keluarga mana. Maekjong mengatakan kalau nama ia adalah Jidi. Wakong pun mengetahui kalau nama Maekjong menggunakan nama palsu dan berbohong mengenai keluarganya. Wakong menanyakan apa alasan Maekjong ingin bergabung dengan warang. Maekjong menjawab kalau ia ingin menurunkan yang bersinar, yaitu adalah Ratu Jisoo. Muyong yang sedang berdiri karena perayaan raja, ia tidak sengaja bertemu dengan pengawal ratu. Di situ Muyong mengingat kejadian yang dimana sahabatnya Makmun dibunuh, dan Muyong mengingat wajahnya. Muyong tidak bisa menahan amarahnya. Ia pun dengan beraninya melawan pengawal ratu. Muyong yang kalah, ratu pun turun dari bangkunya. Ratu berkata untuk bunuh Muyong. Ketika itu ayahnya Aro berteriak dan memohon jangan membunuh Muyong, karena Muyong adalah anaknya yang sudah lama menghilang. Ratu pun mengingat kejadian tempo dulu yang dimana ia meminta bantuan ke ayahnya Aro. Selanjutnya ayahnya Aro bilang kalau bunuh dirinya saja. Di situ Muyong tidak terima ayahnya Aro yang ingin dibunuh. Ia pun berteriak. Aro yang telah terhadap acara raja, ia bertanya mengenai acaranya kepada orang. Dan orang itu mengatakan kalau acaranya sudah selesai karena ada yang mengacaukan, yaitu anaknya Tuan Anji. Sedangkan di lain tempat, Muyong ditahan. Ketika itu Ratu Jisoo masuk. Muyong langsung memohon untuk tidak membunuh ayahnya Aro. Ratu Jisoo mengancam kalau ia akan membunuh ayahnya serta adik perempuannya. Kemudian Ratu bilang ke Muyong, pergilah dan tunggu. Aro yang sudah panik menunggu di luar istana. Ketika itu Maekjong melihat Aro. Kemudian pintu terbuka. Aro menanyakan ke Muyong. Ia menanyakan keberadaan ayahnya. Dan tiba-tiba Muyong di situ pingsan di sandaran Aro. Maekjong pun melihatnya dan episode
3 bersambung. Ditunggu ya episode 4 selanjutnya. Terima kasih.